Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan karena kebesaran kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Karena kita sampai saat dan detik ini tetap diberikan kesempatan. Terlebih pada saat ini kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa di sorga, Tuhan kami, Yesus Kristus. Karena kasih setia penyertaan-Mu senantiasa melingkupi kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersyukur di tengah berbagai macam hal kehidupan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami tetap terus dimampukan untuk menghadapi hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang begitu indah pada saat ini. Kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu yang menjadi dasar bahkan kekuatan bagi kami untuk melangkah dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, sebelum kami merenungkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami bersama. Tuhan mengurapi jemaat, Tuhan mengurapi hamba-Mu. Dan terima kasih atas perkenan Tuhan, hamba-Mu berkenankan untuk memberitakan Injil ini. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Ibu Bapak Saudara sidang jemaat yang kami kasih dalam Yesus Kristus, adapun sebagai dasar untuk pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis dari Kitab Wahyu pasal 18, ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-20, yakni di bawah perikop jatuhnya Babel. Sidang jemaat Tuhan, harta, tahta, dan jabatan itu tidak akan pernah kekal dan abadi di dalam dunia yang fana ini. Semua itu sifatnya sementara, dan pada saat dan waktunya semua itu bisa hancur, bisa hilang, dan bisa lenyap dari kehidupan kita. Contohnya Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, ketika seseorang mempunyai jabatan tertentu. Nah, tentunya jabatan itu tidak akan pernah kekal, artinya tidak akan pernah selama-lamanya. Tetapi ada saat dan waktunya jabatan tersebut akan berakhir. Nah, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, hanya satu yang kita akui dalam kehidupan ini yang akan menjadi kekal dan abadi, yaitu kekuasaan Tuhan atas semesta ini. Jemaat Tuhan, hal inilah juga yang mau digambarkan oleh penulis kitab Wahyu. Penulis kitab Wahyu dalam ini menyampaikan dan menggambarkan bahwa pada masa Babel, yang adalah kerajaan yang sangat kuat dan berjaya dan berkuasa pada saat itu, bangsa Babel ini mengalami keruntuhan. Menjadi bangsa yang sunyi senyap, bahkan ditinggal oleh semua orang. Kita semangat mengakui bahwa kerajaan Babel dalam masanya itu sangat berjaya. Bahkan dalam sejarah bangsa Israel pun pernah dibuang selama 70 tahun ke bangsa Babel. Bahkan kita juga mengingat bagaimana cerita Menara Babel, di mana dengan kesombongan, dengan kepongkahan, dengan keangkuhan, mereka membangun Menara Babel untuk menandingi kuasa Tuhan. Namun semua itu lenyap, semua itu berakhir, dan semua itu hilang dari kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, di dalam nas kita pada saat ini juga digambarkan bahwa
para raja Babel, para bangsawan, bahkan rakyat akhirnya tidak berdaya. Mereka semua meratap, mereka semua menangis, mereka semua berkabung. Karena apa yang mereka banggakan pada saat itu, apa yang mereka pada saat itu agung-agungkan, semuanya menjadi lenyap dan hilang. Itu sangat tergambar sekali pada ayatnya yang ke-14, saya akan bacakan demikian. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukan lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara sedang jemaat Tuhan, ini sangat jelas sekali menandakan bahwa apa yang dibanggakan Babel pada saat itu, dengan segala kepongahan, dengan kesombongan, dengan keangkuhan, bahkan mereka mengatakan bahwa kekuasaan mereka itu tidak akan pernah berakhir dan lain sebagainya. Tetapi atas kuasa Tuhan, semua itu menjadi runtuh, semua itu menjadi hilang dan lenyap dalam kehidupan mereka. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Mereka meratap, mereka berkabung, mereka menangis. Tetapi itu tidak akan pernah dikembalikan dalam hidup mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang kami kasih dalam Yesus Kristus, melalui nas ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita pada masa kini, sekaligus mengingatkan kita. Yang pertama adalah hanya kuasa Tuhanlah yang kekal dan abadi. Oleh sebab itu hendaklah kita selalu umatnya selalu menggantungkan seluruh keberadaan hidup kita hanya kepada Tuhan. Ketika kita menggantungkan hidup kita dengan sesuatu yang fana, dengan sesuatu yang sementara di dalam dunia ini, seperti contohnya kita menggantungkan dengan harta, kekayaan, tahta, bahkan jabatan kita, maka Bapak Ibu Saudara-saudara Tuhan, pada saat dan waktunya kita menjadi orang yang kecewa. Karena semua itu sekali lagi bersifat sementara. Pada saat dan waktunya akan berakhir, lenyap dan hilang dari kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya, kita menggantungkan seluruh hidup kita dalam kuasa Tuhan. Itu yang abadi, itu yang akan kekal dalam kehidupan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara Tuhan, segala hal yang ada dalam kehidupan kita itu semuanya sementara. Itu akan berakhir. Kalaupun hari ini kita dititipkan oleh Tuhan, yaitu harta, kekayaan, jabatan, kekuasaan, dan lain sebagainya, maka itu adalah kesempatan untuk kita menggunakan itu dengan sebaik-baiknya, menjadi berkat bagi setiap orang, terlebih untuk hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang kami kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu manfaatkanlah, pergunakanlah semua yang ada dalam kehidupan kita, apa yang telah Tuhan percayakan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk kesombongan, bukan untuk keangkuhan kita, bukan mau mengatakan saya hebat, saya kuat, saya mampu dan lain sebagainya. Tetapi justru apapun yang ada dalam kehidupan kita, mau kita katakan itu semua berasal dari kuasa Tuhan. Kita hanyalah menjalankan, kita adalah titipan atau sesuatu yang dititipkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sedang jemaat Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Bapa, karena kami selalu memiliki waktu yang indah di dalam Tuhan. Terlebih waktu dan kesempatan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, terlebih pada saat ini kami telah bersama-sama merenungkan firman-Mu. Meteraikanlah Tuhan firman-Mu itu dalam loh hati kami yang paling terdalam, serta mampukanlah kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terlebih firman-Mu pada saat ini Tuhan mengingatkan kami agar kami selalu menggantungkan segenap seluruh keberadaan kehidupan kami hanya di dalam kuasa Tuhan. Karena kami sungguh menyadari apa yang ada dalam kehidupan kami ini semua bersifat sementara. Semua akan pada waktunya akan hilang lenyap dari kehidupan kami. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, dan jikalau pun ada yang Tuhan titipkan dalam kehidupan ini, apapun itu biarlah kami pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menjadi berkat, terlebih untuk hormat dan kepujian bagi nama Tuhan.
Tuhan Allah kami dalam Yesus Kristus, tetap pergunakanlah kami. Biarlah kami senantiasa sebagai alat di tangan Tuhan, untuk tetap terus setia, semangat, untuk memberitakan Injil bagi dunia yang fana ini. Terima kasih Bapa di sorga, dalam keadaan apapun, dalam situasi dan kondisi apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terlebih pada saat ini Tuhan, kami masih menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan, yang berimbas dalam segi sendi dalam kehidupan kami. Kami percaya kami pada saat ini masih dimampukan untuk menatap hari-hari hidup kami, bukan karena kekuatan kehebatan kami, melainkan karena Tuhan selalu menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati hidup kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa khusus bagi mereka yang dirawat, mereka yang pada saat ini mendapatkan pengobatan, baik mereka dalam keadaan sakit, baik itu di rumah sakit maupun isolasi mandiri karena COVID-19. Mari Tuhan Engkau memberkati pada saat dan waktunya semua saudara-saudari kami ini akan sembuh dan akan pulih dan akan kembali kepada keluarga masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa bagi seluruh pekerja resort, khususnya resort GKI Tamiang Layang. Kami hamba-hamba Tuhan, Engkau tetap terus pakai kami dalam keadaan apapun sebagai alat di tangan Tuhan. Kami juga memohon Tuhan memberkati jemaat kami, memberkati setiap usaha dan pekerjaan tangan mereka, memberkati apa yang menjadi harapan langkah juang hidup mereka di masa kini dan masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Doa ini hanya kami alaskan dan kami mohonkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.